Universitas Kristen Artawacana Kupang membangun auditorium yang unik berbentuk bahtera Nu dan berstandar internasional. Auditorium berkapasitas 3.000 orang ini akan diresmikan pada saat wisuda pertama di tahun 2025 pada bulan April nanti. Universitas Kristen Artawacana Kupang membangun auditorium multifungsi yang unik berbentuk bahtera Nu. Desain ini berdasarkan cerita dalam kitab suci umat Kristiani Alkitab yang merupakan sebuah kapal yang digunakan untuk menyelamatkan manusia saat air bah. Hal inilah yang menjadi dasar konsep auditorium ini dibuat dengan tujuan menjadi wadah bagi pihak kampus maupun masyarakat umum untuk berkumpul melakukan kegiatan di auditorium ini. Auditorium ini dibangun dengan ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah karena UKW mau 40 tahun. Nah, auditorium ini pertama dia punya keunikan di bentuk. Desainnya. Desainnya itu ini bahtera. Ini saja bahtera. Ada landasan pikir teologisnya. Auditorium milik UKAW Kupang menjadi sorotan. Selain karena konsep bentuknya yang unik, juga auditorium ini dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Pada PON ke-22 ini, daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tuan rumah. Hal ini sudah menjadi perhatian Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang sudah bertemu langsung dengan Rektor UKAW Kupang guna membahas rencana kesiapan auditorium dalam pelaksanaan PON 2028 nanti. Auditorium itu yang kemudian ada sejumlah lapangan di sana, itu standarnya kita ukurannya harus internasional. Sehingga ketika dipakai untuk event internasional pun, ya ini kan begitu kan, dipakai untuk event internasional pun layak. Dan teman-teman yang akan menjadi guru dia tahu, jangan kikuk pada waktu dia pada saat dia harus tahu. Jadi itu kami punya target. Selain itu, karena multifungsi, kita juga sediakan baik kepentingan masyarakat umum. Kalau orang mau menikah. Di dalam auditorium multifungsi ini memiliki 15 ruangan kecil lainnya yang bisa digunakan untuk berbagai cabang olahraga, terutama bagi kampus UKAW Kupang yang memiliki program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi yang bisa melakukan kegiatan prakteknya di ruangan khusus tersebut. Selain itu juga, auditorium ini terbuka untuk umum yang mau mengadakan berbagai acara dengan kapasitas 3.000 orang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Seminar Pemuda Gemit Kaisarea menggunakan metode mind maps untuk membantu penyusunan khotbah secara sistematis. Kegiatan ini dilengkapi diskusi kelompok dan praktek langsung untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan firman Tuhan. Berikut liputannya. Untuk membantu pemuda Gemit Kaisarea dalam menyusun khotbah yang sederhana dan terstruktur, sebuah seminar digelar dengan menggunakan metode mind maps. Metode ini diharapkan dapat membantu peserta merangkai ide khotbah dengan cara yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Mind maps merupakan teknik yang membantu peserta dalam memetakan ide khotbah melalui bagan visual dengan 3 pertanyaan penting: apa, mengapa, dan bagaimana. Dengan teknik ini, peserta dapat menentukan ayat kunci, tema, serta menganalisa tafsiran yang sesuai dengan isi Alkitab untuk berkhotbah. Nah, saya berpikir bahwa 3 hal itu bisa sangat sederhana untuk dipakai sebagai acuan atau pedoman. Tapi di samping itu, kita juga mengajak mereka untuk dari pembacaan Alkitab itu kita buat dalam bentuk pokok-pokok pikiran, pokok-pokok khotbah. Sehingga dengan pokok-pokok itu diambil dari hal-hal penting dari bagian Alkitab itu, lalu itu menolong dia untuk kemudian mengembangkan sendiri, menjelaskan sendiri, disertai dengan contoh-contoh, aplikasi, refleksi, atau bisa juga ilustrasi, bisa juga kesaksian. Nah itu kan hal-hal yang menurut saya itu bisa dengan mudah mereka lakukan.
Usai penjelasan teori, peserta dibagi ke dalam kelompok untuk menyusun mind maps khotbah mereka sendiri. Mereka menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar, lalu menyusun struktur khotbah yang tersusun dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nama saya Friska Albertus, saya dari Pemuda Gemit Kaisareya. Di sini saya merasa senang mengikuti kegiatan ini karena yang pertama bahwa kita sebagai pemuda jarang untuk bisa berbicara mengenai khotbah. Kita lebih kepada berbicara banyak hal yang mungkin tidak berkaitan dengan kekristenan, tapi melalui ini saya yakin bahwa ini sangat berguna untuk pelayanan di gereja ini. Sesi kedua diisi dengan diskusi kelompok di mana peserta saling bertukar pikiran dan memperdalam struktur khotbah yang telah mereka susun. Mereka juga mendapat masukan dari pemateri agar pesan khotbah yang dibuat semakin relevan dan mudah dipahami. Saya dan kakak serta teman-teman dari kelompok 7 saya membuat mind map dari Kejadian pasal 50 ayat 15-21, dan ini sangat membantu kita untuk belajar bagaimana cara menyusun khotbah secara terstruktur. Menjelang akhir seminar, peserta berkesempatan untuk mempraktekkan khotbah mereka di depan forum. Dengan percaya diri, mereka menyampaikan firman Tuhan berdasarkan mind maps yang telah dibuat. Seminar ini menjadi langkah awal bagi pemuda Gemit Kaisareya untuk semakin terampil menyusun dan membawakan khotbah. Dengan metode mind maps, diharapkan para pemuda mampu menyebarkan firman Tuhan dengan lebih jelas, terstruktur, dan relevan bagi jemaat. Dari Kupang, Tim Timur TV melaporkan. Toleransi dan kerukunan keagamaan menjadi simbol utama kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini tergambar jelas dari dua tempat ibadah dari dua agama yang berbeda. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.